Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Erna Nur Aprianti, Rosi Dwi Putri Cahyati, dan Mita Nuryati akan mempresentasikan hasil penggunaan teknik proyeksi menggunakan metode least square untuk peramalan penjualan produk CV Brownies Amanda. Agenda presentasi yang akan dibahas dalam video ini yang pertama pendahuluan, kedua kajian pustaka, ketiga metodologi, keempat hasil dan pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Latar belakang masalah. Perkembangan dunia saat ini berjalan dengan pesat, yang menciptakan suatu persaingan yang semakin cepat. Pada saat ini, hampir semua perusahaan yang bergerak di bidang industri diharapkan pada suatu tantangan, yaitu persaingan yang semakin kuat. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk dapat merencanakan suatu parameter produksi dengan baik. Hal ini yang menuntut produsen untuk lebih kreatif dan inovatif terhadap perubahan yang ada, baik politik, sosial budaya, maupun ekonomi. Untuk memenangkan persaingan yang semakin kompetitif, para pelaku usaha dituntut untuk mampu menciptakan keunggulan bersaing atas produk dan layanannya, dalam upaya memuaskan pelanggan agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai, sehingga diharapkan keuntungan perusahaan dapat meningkat. CV Amanda Brownies ini merupakan salah satu usaha yang selalu mengembangkan bisnisnya. Hal tersebut terbukti dengan terus-menerus meningkatkan volume penjualan setiap bulannya. Perusahaan ini memang terkenal memiliki keunggulan di mata konsumen. Oleh karena itu, evaluasi strategi terhadap bisnis yang diperlukan untuk tetap mempertahankan konsumen. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana metode least square digunakan dalam penelitian ini. 2. Untuk mengetahui dan memperoleh peramalan penjualan least square dari bulan Juni sampai Desember 2020. Manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu sebagai implementasi langsung mata kuliah teknik proyeksi bisnis pada dunia pendidikan tinggi di bidang ekonomi. Yang kedua, hasil penelitian digunakan sebagai indikator untuk mengembangkan industri kecil produk CV Brownies Amanda. Dan yang terakhir, sebagai kontribusi dan apresiasi pendidikan tinggi dan mendorong produk lokal masyarakat Kabupaten Karawang untuk menjadi produk yang bereputasi nasional. Kajian pustaka Heiger dan Render tahun 2015 halaman 113 mendefinisikan peramalan. Ramalan adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa yang akan datang. Peramalan akan melibatkan pengambilan data historis penjualan tahun lalu dan memproyeksi mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Perusahaan selalu dituntut untuk memperkirakan atau meramalkan besarnya permintaan pelanggan akan produknya. Peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala atau kondisi tertentu, serta untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi. Menurut Likoril A. Arsad tahun 2009, meramalkan atau proyeksi dibandingkan ilmu ini lebih menyerupai sebagai seni untuk meramalkan masa yang akan datang. Hal ini didasarkan karena untuk memperkirakan masa depan dibutuhkan lebih dari sekadar mengisi data historis pada materi untuk meramalkan masa depan. Oleh karena itu, baik peramalan maupun manajer harus mampu mengikutsertakan beberapa pertimbangan yang masuk akal. Tren adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang, biasanya tiap tahun. Tren dapat berupa tren naik yang disebut tren positif, dan dapat pula berupa tren turun, yaitu disebut tren negatif. Disebut tren positif apabila variabel yang diteliti Y menunjukkan gejala kenaikan atau menunjukkan rata-rata pertumbuhan. Disebut tren negatif apabila variabel yang diteliti Y menunjukkan penurunan atau menunjukkan rata-rata penurunan. Tren dapat berupa tren linear, tren parabola atau kuadratik, dan tren eksponensial. Selanjutnya, saya Erna Nur Aprianti akan membahas mengenai metodologi penelitian kelompok kami
Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode peramalan, yaitu penelitian kuantitatif dengan melakukan observasi atau pengamatan, kemudian menghitung peramalan hasil produksi brownies dengan menggunakan metode least square untuk memperoleh informasi mengenai keadaan peramalan produksi di masa yang akan mendatang dengan mengacu pada data-data historis yang telah ada sebelumnya. Lalu, penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Karawang pada bulan Mei 2020 dengan menggunakan data per bulannya pada tahun 2020. Selanjutnya, ada alur penelitian ini menggunakan diagram tulang ikan dan teknik pengambilan data. Untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengambil data sekunder, yaitu hasil penjualan brownies. Dan teknik pengambilan data ini 30%-nya kajian pustaka. Kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data baik dari jurnal, buku, makalah, ataupun artikel yang terkait dan berkaitan dengan peramalan. Dengan terkumpulnya data-data valid yang cukup lengkap dapat membantu dalam proses penelitian ini. Lalu 70%-nya yaitu tinjauan lapangan atau observasi. Observasi yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data mengenai permintaan jumlah kebutuhan per bulan dalam tiap varian yang akan diujikan. Pada metode observasi ini, teknik yang akan dilakukan adalah teknik wawancara kepada kepala dan pengelola konter brownies Amanda. Selanjutnya ada teknik penentuan data. Yang pertama ada populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data penjualan brownies pada CV Amanda Karawang. Sedangkan banyaknya sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode teknik sampling dengan adanya pertimbangan tertentu di mana sampel yang digunakan dan mempertimbangkan ketersediaan data hasil produksi brownies dan dipilih data-data terbaru dari hasil penjualan. Yang kedua yaitu sampel penelitian. Dalam penelitian ini sampelnya yaitu data hasil peramalan penjualan brownies pada bulan Mei 2020 dengan menggunakan data per bulannya pada tahun 2020. Yang terakhir yaitu rancangan analisis. Pengolahan data dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh penyelesaian dari permasalahan yang telah diungkapkan. Metode analisis pada data peramalan penjualan brownies ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu analisis deskriptif, penentuan pola, dan data historis. Kemudian proyeksi bisnis hasil penjualan brownies menggunakan metode trend least square. Selanjutnya ada data dari varian brownies CV Amanda Karawang. Hasil dan pembahasan. Gambaran umum. Amanda Brownies Kukus merupakan salah satu pilihan kuliner di Kota Bandung yang memiliki ciri khas dengan kualitas produk yang tinggi. Memulai penjualan pada tahun 2000 dengan nama Amanda, yaitu singkatan dari Anak Mantu Damai. Dipelopori oleh suami istri bernama Joko dan Atin. Seiring dengan perkembangan pasar, Amanda menjadi pemimpin pasar di Kota Bandung dengan tetap mempertahankan, memperbaiki, dan terus mengembangkan kualitas produk yang dimiliki. Brownies Kukus Amanda juga selain dicantumkan sebagai nama perusahaan, nama Amanda juga dicantumkan dalam kardus yang nantinya menjadi pembungkus kue brownies tersebut. Dalam kardus yang nantinya menjadi pembungkus kue brownies tersebut, tidak hanya di Kota Karawang, namanya pun terdengar sampai keluar kota. Kue ini seolah menjadi oleh-oleh wajib bagi orang-orang yang berkunjung ke Karawang. Dengan perkembangan yang terus-menerus dan cukup pesat, Amanda terus berinovasi dengan produk-produknya. Terbukti dengan adanya inovasi produk yang semula hanya mengandalkan produk brownies kukus original, namun kini telah memproduksi brownies dengan berbagai macam varian dan jenis rasa. Hasil penelitian. Total penjualan untuk bulan Januari 2020 yaitu 5.606, bulan Februari 6.295, bulan Maret 5.589, bulan April 5.636, dan bulan Mei
6.657. Berdasarkan grafik data historis pada gambar 4.2 yang menunjukkan data tren positif, maka salah satu metode yang dapat digunakan pada data tren sekaligus untuk melakukan proyeksi produksi brownies di Kabupaten Karawang yaitu least square method.